Jadi saya Rudi Susmanto, saya lahir tanggal 15 Agustus tahun 1985. Saya lahir di Kabupaten Sukoharjo, tapi orang lebih banyak menyebutnya lebih keren namanya Kota Solo. Padahal bukan Kota Solo, maksudnya Kabupaten Sukoharjo. Lahir dari orang tua, bapak saya adalah seorang prajurit TNI, kebetulan berdinas di Solo. Bapak saya asli Majalaya, Bandung Selatan. Kalau ibu itu dari Sumedang, sama-sama dari Provinsi Jawa Barat. Jadi saya memang pada saat kecil saya pernah tinggal di Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo. Kita pindah ke Pusdi Kopassus di Batu Jajar, pernah berdinas di Bukit Barisan, sehingga akhirnya di masa kecil saya kembali lagi ke Solo karena orang tua berdinas di Solo. SD, SMP, SMA, sampai saya menyelesaikan kuliah saya di Kota Surakarta, di Kota Solo. Jadi kalau bicara filosofi Sunda, darah Pajajaran yang dibesarkan Mataram sekarang pulang lagi ke Pajajaran. Memang saya terlahir dari keluarga TNI di lingkup asrama TNI, tepatnya di asrama Grup 2 Kopassus pada saat itu. Dia bicara seorang prajurit dulu mungkin sama sekarang bicara gaji berbeda jauh. Memang kami lahir dari keluarga yang cukup lah, sederhana. Tapi minimal orang tua saya, karena kebetulan saya orang tua TNI, kakek saya pun TNI, kalau kakek dari RPKAD. Jadi saya lahir, besar, tumbuh, dibesarkan dari keluarga-keluarga yang patriot buat saya. Jadi buat saya pada saat itu memang saya berpikir kita memang lahir dari keluarga yang sederhana. Saya tidak sebut kita keluarga miskin, tidak, tapi keluarga yang cukup lah. Jadi memang saya mengawali karir hidup betul-betul dari nol. Pada saat itu saya pun bisa merasakan diberikan orang tua, kalau namanya anak SMA, kuliah, pasti pada saat itu pengen punya motor. Jadi pada saat itu orang tua saya hanya akhirnya bisa membelikan saya sebuah kendaraan. Pada saat itu saya masuk kuliah di tahun 2003, itu pun dibelikan sebuah motor Vespa tua yang sampai hari ini masih saya rawat. Dan ya pada saat itu gaji tentara kurang lebih sekitar 2.500.000. Namanya tentara dipotong bank, potong koperasi, potong angsuran rumah dan lain sebagainya. Sehingga gaji pada saat itu kurang lebih per bulan hanya menerima 400.000. Tapi karena orang Sunda hidup di Jawa, orang Jawa itu prinsipnya katanya nerimo. Akhirnya 400.000 itu pun pada saat setiap saya harus bayar kuliah semesteran. Bapak saya hobi burung merpati pada saat itu. Mau bayar semesteran kita harus jual burung merpati, jual apapun. Yang penting anaknya bisa sekolah. Saya coba daftar Tamtama, Bintara, Akpol, Akmil. Karena pada saat itu saya ingin melanjutkan karir orang tua saya di TNI maupun Polri. Tapi ternyata jawaban orang tua saya cukup saya yang sengsara. Saya ingin melihat anak-anak saya jadi orang yang lebih baik daripada saya. Dan karena itu pesan orang tua, akhirnya saya selesaikan kuliah saya dan saya lulus kuliah di tahun 2007. Saya kebetulan menikah di tahun 2009. Memang pada saat itu ya proses, kalau sekarang orang nyebutnya pacaran ya, kita proses pacaran nggak lama. Pada situ proses ya perkenalan, ta'aruf hanya 3 bulan. Jadi saya kenal sama istri, kebetulan kenal di Jakarta pada saat saya sudah bekerja. Saya berpikir pada saat itu istri bukan dari keluarga TNI. Tapi pada saat sudah kenal, saya tanya orang tuanya kerja di mana. Ternyata sama, orang tua saya kerja di dinas di Kopassus, istri anak kolong juga. Kebetulan mertua saya dinas pada saat itu di Artileri Pertahanan Udara di Malang. Nah pada saat saya ketemu dengan istri, nama istri saya Eva Martiana. Kebetulan kita satu usia, umurnya sama. Dan hari ini saya diberkahi 1 orang putri, 2 orang putra. Anak saya yang pertama sekarang kelas 5 SD, namanya Diva Khairinisa Susmanto. Anak yang kedua namanya Adi Rajada Bima Susmanto. Dan anak saya yang ketiga usianya baru 1,5 tahun, namanya kebetulan sama dengan nama saya, Panji Rudi Susmanto.
Jadi memang Partai Gerindra didirikan di tahun 2008. Walaupun saya pada saat itu masih mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto, tapi saya tidak terjun ke politik aktif, politik praktis dari tahun 2009. Nah, tapi memang pada saat itu kita tetap membantu perjuangan Partai Gerindra. Saya terjun ke politik aktif, politik praktis itu di Pileg 2019. Karena 2009-2014 saya hanya memang betul-betul fokus untuk kepentingan Pilpres, mensukseskan pemilu presiden. Dan pada saat itu memang kalau hari ini anak-anak muda dikatakan, wah enggak, saya enggak mau ikutan politik, saya enggak mau terjun ke politik. Tapi hal paling mendasar untuk kita mencontohkan, dalam keseharian kita pun sebenarnya kita sudah berpolitik. Kita bangun tidur menentukan mau ngopi dulu atau minum air putih dulu. Selesai mandi, kita buka lemari baju, mau pakai kaos atau pakai kemeja. Terus kita mau jalan ke kantor, kita mau naik motor, jalan kaki, naik angkutan umum atau naik mobil. Nah, sebelum kita sudah berpolitik, menentukan sikap, menentukan pilihan. Pak Prabowo yang selalu mengingatkan saya, hari ini anak-anak muda harus jadi penerus bangsa, harus terjun ke politik. Kita benahi, kita bangun bangsa ini bersama-sama. Nah, akhirnya dari dasar itulah dan Partai Gerindra selalu menyampaikan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Akhirnya saya memutuskan pada saat itu saya terjun ke politik. Saya ingin membenahi tempat tinggal saya dulu. Tempat tinggal saya di mana? Di Kabupaten Bogor. Membangun Kabupaten Bogor untuk Indonesia. Gimana caranya saya harus punya uang jajan? Gimana caranya saya harus bisa membiayai kuliah saya? Nah, akhirnya mulai masuk semester 3, semester 4, alhamdulillah saya dapat beberapa beasiswa prestasi. Yang keduanya, saya juga pulang kuliah malam di Kartosuro itu ada namanya Tugu Kartosuro. Sampai hari ini di depan Tugu Kartosuro, di depan Pegadian itu ada namanya pangkalan ojek. Kalau sekarang mungkin sudah menjamur, ada Grab, ada yang lain-lain ojek online. Di situ masih ada ojek pangkalan yang konvensional. Dan setiap saya pulang ke Solo, pasti saya mampir. Nah, selain saya ngojek kalau malam, yang namanya kuliah itu kan tidak dari pagi sampai sore, di waktu-waktu kosong kuliah saya. Pada saat itu, di tahun 2004-2005, lagi demam namanya antorium. Nah, saya pun dan rekan-rekan akhirnya kita buka Nurseri. Buka Nurseri, kita dagang bunga di daerah Pasar Nongko, di dekat Stadion Manahan Solo. Nah, dari sumber pendapatan dari manapun, nah itulah buat menambah biaya kuliah saya. Tapi alhamdulillah di semester 4, semester 5, kampus dan dosen memberikan saya kesempatan menjadi sebagai asisten dosen, bantu ngajar di kampus. Dia akhirnya bisa membantu sedikit-sedikit biaya kuliah. Nah, kalau dulu kalau ngojek itu per hari paling dapat cuma 15.000 lah. 15.000, 20.000. Nah, kalau anak kuliah zaman dulu pasti kan ujungnya apa? Beli rokok, beli apa? Ya tadinya ngeteng jadi sebungkus lah. Ya, jadi memang pengalaman hidup buat saya yang cukup menarik. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat panggilan kerja. Saya tidak nganggur terlalu lama, hanya hitungan beberapa hari. Saya langsung bekerja ke Jakarta. Dan bekerja di Jakarta pun di salah satu perusahaan asing. Saya hanya berjalan 6 bulan ketemu Pak Prabowo. Gabung sama beliau sampai hari ini, dan saya anggap Pak Prabowo itu memang sebagai guru hidup buat saya, guru hidup, orang tua, dan juga sekaligus mentor. Selain kedua orang tua saya yang berkiprah buat hidup saya, selama ini yang mendidik saya, menjadikan saya, dan selalu menggembleng mental saya, ya pimpinan saya Pak Prabowo Subianto. Memang pada saat saya pertama lulus kuliah kebayang, orang tua saya sungguh hebat bisa membesarkan saya sampai sebesar ini. Sekarang saya sudah lulus kuliah, mau minta uang jajan ke orang tua nggak akan berani. Tapi ternyata bisa membesarkan saya seperti ini. Saya sampai berpikir, beli motor aja mungkin saya nggak akan terbeli. Kerja enggak, ngelihat kondisi ekonomi orang tua, seorang prajurit TNI yang lurus, nggak aneh-aneh. Ini saya harus kerja apa?
Dan alhamdulillah memang jalan Tuhan yang membawa saya sampai seperti hari ini. Dan saya akan pegang betul amanah dari orang tua dan dari pimpinan saya. Beliau berpesan satu pada saat saya dilantik, kalau kamu korupsi, saya sikat kamu. Dan kata-kata itu yang betul-betul saya pegang sampai hari ini. Yang penting kita menjalani hidup, nggak usah aneh-aneh. Kita ini ada di DPRD karena titipan amanah, titipan aspirasi masyarakat, itulah yang kita utamakan. Jadi memang dari kecil itu saya hobi barang-barang yang vintage. Dan saya memang hobi otomotif dari kecil. Nah, saya suka dengan otomotif, khususnya motor-motor tua dari saya SMP. SMP nggak kebeli, SMA nggak kebeli, kuliah nggak kebeli. Tapi saya bisa touring sama teman-teman. Jadi saya memang bergaul dengan orang yang usianya jauh lebih tua daripada saya. Dari mulai SMP. Pada saat itu dari SMP, SMA, teman-teman saya banyak bapak-bapak, om-om saya nyebutnya. Dari teman-teman motor anti klub Indonesia, dari teman-teman Bikers Brotherhood Bandung, yang sampai hari ini saya masih tetap berkomunikasi. Dan buat saya, mereka pun sebagai mentor-mentor saya di alam. Dan bicara hobi, hari ini memang saya, istri kalau libur, senggang, malam, ya kita nongkrong pakai motor tua, keliling-keliling, lihat Kabupaten Bogor. Dan juga motor pertama saya yang dibelikan orang tua pada saat itu, saya kuliah, alhamdulillah saya dibeliin orang tua. Yang tadinya saya selalu ngangkot, naik bus, kalau nggak naik sepeda, dibelikan Vespa pada saat itu. Itu pun alhamdulillah saya dibeliin Vespa, itu pun hanya ada STNK-nya aja Om. BPKB-nya nggak ada. Karena kalau beli ada BPKB-nya, nggak kebayar, nggak cukup duitnya. Tapi itulah motor Vespa yang selalu menemani saya dari saya kuliah hingga saya lulus. Jangan lupa subscribe ya.